Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu, dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya sawali.info. Selamat mendengarkan. Kesetiaan janji Yudhistira dan amarah Bisma. Dunia memang agaknya sudah terbalik, pikir Balarama. Orang presiden jujur justru hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan orang yang jelas-jelas berkarakter jahat, suka melakukan tipu muslihat, menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan, hobi melakukan persekongkolan jahat untuk menjatuhkan lawan politik, justru hidup serba enak dan kepenak. Sungguh tidak adil, keluhnya di depan Kresna ketika menjenguk para pendawa yang tengah hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan di tempat pengasingan. Kresna terdiam. Ekor matanya menjilat wajah Yudhistira yang tenang dan sejuk, meski hidup dalam suasana getir bersama Drupadi istrinya dan 4 saudaranya yang lain. Putra Pandu itu tidak menampakkan tanda-tanda galau dan stres. Kenapa saudara-saudara kita pendawa yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran harus mengalami nasib tragis ini? Lanjut Balarama dengan gusar. Bola matanya membelalak, Kresna tetap diam. Penguasa Dwarawati itu seperti sengaja memberikan kesempatan kepada Balarama untuk menuntaskan emosi yang menggelegak dalam rongga dadanya. Apa mesti kita diam menyaksikan angkara murka merajalela di depan mata? Tegakah kita menyaksikan orang sebaik Pandawa disingkirkan oleh para Kurawa yang berhati jahat dan busuk? Kembali suara Balarama memecah suasana di hutan pengasingan yang singup dan wingit. Bagaimana kelak Destro-Rastro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dan bagaimana ia bisa membela diri waktu berhadapan dengan Dewa Kematian? Padahal semesta alam beserta seluruh penghuninya menangis, meratap, dan sedih menyaksikan nasib Pandawa yang tak berdosa dan Drupadi yang mendapatkan karunia sang Dewa Api harus menghadapi penyiksaan dan penistaan yang sedemikian kejamnya. Lanjut Balarama dengan bola mata menyala-nyala. Suasana hutan yang singup dan wingit mendadak terasa gerah. Sentiaki yang sedari tadi terdiam terusik untuk angkat bicara. Balarama, saat ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Seharusnya kita tidak perlu menunggu sampai Yudhistira meminta kita untuk membantu Pandawa. Kita tidak bisa menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita hidup dalam penistaan yang tak berujung. Dwarawati punya prajurit yang tangguh dan militan, dan itu lebih dari cukup untuk menggempur Duryudana. Apalagi jika didukung prajurit Wrisni yang bersenjata lengkap dan mutakhir, maka kita dengan mudah mampu menaklukkan putra Destro-Rastro yang busuk dan serakah. Sampeyan dan Kresna pasti mampu berkoalisi dengan baik dan sempurna. Saya pun ingin sekali memancung leher Karna. Mari kita bangun kekuatan untuk menghancurkan arogansi Duryudana. Serga Sentiaki sambil melintir cambangnya yang lebat. Jika memang Pandawa ingin konsisten dan memenuhi janjinya, kita serahkan saja kekuasaan Hastinapura kepada Abimanyu. Dia sosok kandidat pemimpin yang jujur, bersih, dan dekat dengan rakyat. Lanjut Sentiaki berapi-api sambil menarik napas. Kresna yang sedari tadi menyimak dengan takzim akhirnya menyela. Ayo, yang sampean katakan itu benar. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Sampean jangan lupa siapa Pandawa.
Meski hidup menderita, mereka tak mudah begitu saja menerima uluran tangan orang lain. Sejak kecil mereka sudah ditempa hidup mandiri melalui ujian-ujian yang berat, termasuk ketika harus menghadapi kelicikan. Sengkuni dan Kurawa dalam permainan dadu di balai segala-gala, Drupadi yang memang memiliki darah pahlawan dan ksatra pun belum tentu mau mendengar dan menerima bantuan pihak lain. Lebih-lebih Yudhistira, ia pasti tak akan mau meninggalkan jalan kebenaran dalam situasi apapun. Nah, setelah masa pengasihan cara inkognito itu berakhir, barulah nanti kekuatan koalisi yang sempurna akan kita bangun dari segala lini. Penguasa negeri dari Pancala, Kekaya, Cedi, dan kita semua akan menyatukan semua kekuatan untuk mewujudkan koalisi yang solid dan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kata Kresna sambil sesekali menyemburkan senyuman. Yudhistira yang duduk di sampingnya ikut tersenyum, tenang dan berwibawa. Wah, luar biasa, Bapak Kresna ini rupanya dia tahu benar apa yang sedang saya pikir dan rasakan. Menurut saya, kebenaran jauh lebih utama ketimbang kekuatan atau kekuasaan dan mesti dipertahankan dengan penuh sikap integritas. Meskipun demikian, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya di sini yang telah repot-repot memikirkan nasib kami. Saya percaya pada Bapak Kresna, kalau memang beliau sudah menghendaki kita siap tempur, kami siap. Saya kira demikian, kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari Bapak Kresna. Kata Yudhistira dengan lembut dan ramah tetapi tegas. Segenap yang hadir mengangguk setuju. Setelah bersalaman dan berangkulan, mereka berpisah. Sementara itu, Bima tak sanggup menutupi kegelisahannya setiap kali mengingat Arjuna yang belum juga kembali dari Gunung Himalaya. Ketika ia ingin menggunakan jalan kekerasan, Yudhistira menolaknya. Sampeyan tahu, kita sangat bergantung pada Arjuna. Ia telah lama pergi dan kita tidak mendengar kabar beritanya. Seandainya kita kehilangan dia, tak seorang pun, termasuk penguasa Pancala, Sentiaki atau Kresna yang dapat menolong kita. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita kehilangan dia. Akibat permainan dadu gila itu, kita mesti mengalami nasib tragis ini. Sebaliknya, Kurawa justru berpesta sambil terus menyusun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Tinggal dan mengembara di dalam hutan seperti ini bukanlah jalan kaum ksatria. Kita harus segera memanggil Arjuna, lalu dengan bantuan Kresna kita umumkan perang terhadap anak-anak Destro-Rastro. Aku akan puas jika Sengkuni, Karna, dan Duryudana yang jadan licik mampus kalau tugas ini selesai, dan jika sampeyan memang menghendaki kehutan dan hidup sebagai pertapa, silahkan saja. Membunuh musuh dengan menggunakan siasat bukanlah dosa yang mesti diratapi, kata Bima dengan vokalnya yang besar dan berat. Yudhistira menyimaknya dengan takzim. Aku mendengar bahwa dalam buku Atharwaweda memuat trik jitu yang dapat mengurangi dan mempersingkat waktu. Kalau bisa dengan trik itu kita bisa menjadikan waktu 13 tahun menjadi 13 bulan saja. Trik ini legal dan sampean pasti mengizinkan aku untuk membunuh Duryudana pada bulan yang ke-14. Lanjutnya sambil menahan amarah yang tersekat di dada. Mendengar kata-kata Bima yang penuh nada amarah, Yudhistira memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saudaraku tercinta, segera sesudah 13 tahun itu terlampaui, Arjuna dengan senjata gendewa dan engkau dengan gadamu akan bertempur dan membunuh Duryudana. Bersabarlah sampai waktu itu tiba. Duryudana dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin akan terlepas dari semua ini sebab mereka sudah terlanjur tenggelam dalam lumpur dosa dan tipu muslihat. Yakinlah engkau, adikku, kata Yudhistira sambil sesenggukan. Bima terharu. Ketika kedua kesatria Pandhawa itu bercakap-cakap dengan penuh keharuan, tiba-tiba muncul Profesor Bridaswa yang tua, suci dan bijaksana. Mereka menyambut kehadiran sang guru besar itu dengan sikap hormat yang sempurna. Setelah mempersilahkan duduk, Yudhistira bertanya, Prof, musuh kami telah berbuat curang dengan mengajak kami bermain dadu.
Mereka membuat kami kalah dan menipu kami hingga kami kehilangan kerajaan dan kekayaan. Mereka mengusir saudara-saudaraku yang berjiwa kesatria. Drupadi dan aku harus diasingkan di hutan ini sementara Arjuna meninggalkan kami untuk mencari senjata gendewa super canggih. Namun sampai kini Arjuna belum kembali dan itu membuat kami sangat khawatir. Apakah ia akan kembali dengan senjata super canggih itu dan dengan senjata super canggih itu dan kiranya kapan saat itu tiba? Belum pernah rasanya ada kesedihan yang begitu mendalam seperti kesedihan yang menimpa kami ini. Jangan biarkan pikiranmu diliputi kegalauan berlebihan. Arjuna pasti kembali dengan membawa senjata super canggih dan engkau akan menaklukkan musuh-musuhmu pada waktu yang tepat. Engkau pikir di dunia ini tak ada orang yang semalang engkau? Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang merasa nasib penderitaannya yang paling berat di dunia sebab segala sesuatu dirasakan lebih baik daripada apa yang didengar dan dilihat. Apakah engkau pernah mendengar kisah Raja Nala dari kerajaan Nisada? Kata profesor. Brihadaswa balik bertanya, Yudhistira dan Bima hanya bisa saling berpandangan. Ia ditipu oleh Puskara dalam permainan dadu. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan, dan semua miliknya. Ia juga harus mengembara di hutan seperti engkau. Tetapi ia lebih menderita karena dengan pengembaraannya itu ia tidak disertai saudara-saudaranya. Ia bahkan tak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan kaum Brahmana. Karena pengaruh Batari Kali, Dewi Kegelapan, pikirannya terguncang dan ia tendang istrinya Dewi Damayanti. Kemudian dalam keadaan setengah gila ia mengembara di hutan dan sekarang bandingkan dengan keadaanmu. Engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia dan dukungan dari kaum cendekiawan yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaanmu tidak seburuk penderitaan orang lain. Lanjut sang guru besar itu. Ia terus bertutur dengan menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh nurani tentang nasib Raja Nala. Sebelum mohon diri, sang profesor menyimpulkan kisahnya di depan Yudhistira dan Bhisma. Wahai Pendawa, Nala telah menjalani cobaan yang jauh lebih berat daripada apa yang kalian hadapi. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi cobaan itu dan kemudian hidup bahagia. Engkau memiliki kecerdasan yang kuat. Engkau selalu berada di lingkungan yang baik dan penuh limpahan kasih sayang dari kawan-kawanmu. Engkau telah menggunakan waktumu dengan baik untuk mempersembahkan jiwa dan pikiranmu kepada nilai kebajikan, kearifan, dan dharma. Jalan untuk itu adalah bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan kaum cendekiawan dan ahli spiritual. Pikulah segala cobaan dan derita dengan sabar dan tabah, sebab itu adalah karunia bagi setiap insan. Simpulan tuturan Profesor Brihadaswa tentang nasib Raja Nala yang tragis tetapi indah membuat Yudhistira dan Bima kian larut dalam keharuan seiring dengan senja yang mulai temaram di seantero rimba belantara yang singup dan wingit itu. Kesetiaan janji Yudhistira dan amarah Bhisma. Dunia memang agaknya sudah terbalik, pikir Balarama. Orang presiden jujur justru hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan orang yang jelas-jelas berkarakter jahat, suka melakukan tipu muslihat, menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan, hobi melakukan persekongkolan jahat untuk menjatuhkan lawan politik, justru hidup serba enak dan kepenak. Sungguh tidak adil. Keluhnya di depan Kresna ketika menjenguk para pendawa yang tengah hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan di tempat pengasingan.
Kresna terdiam. Ekor matanya menjerat wajah Yudhistira yang tenang dan sejuk. Meski hidup dalam suasana getir bersama Drupadi istrinya dan 4 saudaranya yang lain, putra Pandu itu tidak menampakkan tanda-tanda galau dan stres. Kenapa saudara-saudara kita Pandawa yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran harus mengalami nasib tragis ini? Lanjut Balarama dengan gusar. Bola matanya membelalak, Kresna tetap diam. Penguasa Dwarawati itu seperti sengaja memberikan kesempatan kepada Balarama untuk menuntaskan emosi yang menggelegak dalam rongga dadanya. Apa mesti kita diam menyaksikan angkara murka merajalela di depan mata? Tegakah kita menyaksikan orang sebaik Pandawa disingkirkan oleh para Kurawa yang berhati jahat dan busuk? Kembali suara Balarama memecah suasana di hutan pengasingan yang singup dan wingit. Bagaimana kelak Destro-Rastro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dan bagaimana ia bisa membela diri waktu berhadapan dengan Dewa Kematian? Padahal semesta alam beserta seluruh penghuninya menangis, meratap, dan sedih menyaksikan nasib Pandawa yang tak berdosa dan Drupadi yang mendapatkan karunia sang Dewa Api harus menghadapi penyiksaan dan penistaan yang sedemikian kejamnya. Lanjut Balarama dengan bola mata menyala-nyala. Suasana hutan yang singup dan wingit mendadak terasa gerah. Sentiaki yang sedari tadi terdiam terusik untuk angkat bicara. Balarama, saat ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Seharusnya kita tidak perlu menunggu sampai Yudhistira meminta kita untuk membantu Pandawa. Kita tidak bisa menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita hidup dalam penistaan yang tak berujung. Dwarawati punya prajurit yang tangguh dan militan, dan itu lebih dari cukup untuk menggempur Duryudana. Apalagi jika didukung prajurit Wrisni yang bersenjata lengkap dan mutakhir, maka kita dengan mudah mampu menaklukkan putra Destro-Rastro yang busuk dan serakah. Sampeyan dan Kresna pasti mampu berkoalisi dengan baik dan sempurna. Saya pun ingin sekali memancung leher Karna. Mari kita bangun kekuatan untuk menghancurkan arogansi Duryudana. Serga Sentiaki sambil melintir cambangnya yang lebat. Jika memang Pandawa ingin konsisten dan memenuhi janjinya, kita serahkan saja kekuasaan Hastinapura kepada Abimanyu. Dia sosok kandidat pemimpin yang jujur, bersih, dan dekat dengan rakyat. Lanjut Sentiaki berapi-api sambil menarik napas. Kresna yang dari tadi menyimak dengan takzim akhirnya menyela. Ayo, yang sampean katakan itu benar. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Sampean jangan lupa siapa Pandawa. Meski hidup menderita, mereka tak mudah begitu saja menerima uluran tangan orang lain. Sejak kecil mereka sudah ditempa hidup mandiri melalui ujian-ujian yang berat, termasuk ketika harus menghadapi kelicikan. Sengkuni dan Kurawa dalam permainan dadu di balai segala-gala. Drupadi yang memang memiliki darah pahlawan dan ksatra pun belum tentu mau mendengar dan menerima bantuan pihak lain. Lebih-lebih Yudhistira, ia pasti tak akan mau meninggalkan jalan kebenaran dalam situasi apapun. Nah, setelah masa pengasihan cara inkognito itu berakhir, barulah nanti kekuatan koalisi yang sempurna akan kita bangun dari segala lini. Penguasa negeri dari Pancala, Kekaya, Cedi, dan kita semua akan menyatukan semua kekuatan untuk mewujudkan koalisi yang solid dan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kata Kresna sambil sesekali menyemburkan senyuman. Yudhistira yang duduk di sampingnya ikut tersenyum, tenang dan berwibawa. Wah, luar biasa Bapak Kresna ini, rupanya dia tahu benar apa yang sedang saya pikir dan rasakan. Menurut saya kebenaran jauh lebih utama ketimbang kekuatan atau kekuasaan dan mesti dipertahankan dengan penuh sikap integritas. Meskipun demikian, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya di sini yang telah repot-repot memikirkan nasib kami. Saya percaya pada Bapak Kresna. Kalau memang beliau sudah menghendaki kita siap tempur, kami siap. Saya kira demikian. Kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari Bapak Kresna.
kata Yudhistira dengan lembut dan ramah tetapi tegas. Segenap yang hadir mengangguk setuju. Setelah bersalaman dan berangkulan, mereka berpisah. Sementara itu, Bima tak sanggup menutupi kegelisahannya setiap kali mengingat Arjuna yang belum juga kembali dari Gunung Himalaya. Ketika ia ingin menggunakan jalan kekerasan, Yudhistira menolaknya. Sampean tahu, kita sangat bergantung pada Arjuna. Ia telah lama pergi dan kita tidak mendengar kabar beritanya. Seandainya kita kehilangan dia, tak seorang pun, termasuk penguasa Pancala, Sentiaki atau Kresna yang dapat menolong kita. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita kehilangan dia. Akibat permainan dadu gila itu, kita mesti mengalami nasib tragis ini. Sebaliknya, Kurawa justru berpesta sambil terus menyusun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Tinggal dan mengembara di dalam hutan seperti ini bukanlah jalan kaum ksatria. Kita harus segera memanggil Arjuna, lalu dengan bantuan Kresna kita umumkan perang terhadap anak-anak Destro-Rastro. Aku akan puas jika Sengkuni, Karna, dan Duryudana yang jadan licik mampus kalau tugas ini selesai, dan jika sampean memang mengendaki hutan dan hidup sebagai pertapa, silahkan saja. Membunuh musuh dengan menggunakan siasat bukanlah dosa yang mesti diratapi, kata Bima dengan vokalnya yang besar dan berat. Yudhistira menyimaknya dengan takzim. Aku mendengar bahwa dalam buku Atharwaweda memuat trik jitu yang dapat mengurangi dan mempersingkat waktu. Kalau bisa dengan trik itu kita bisa menjadikan waktu 13 tahun menjadi 13 bulan saja. Trik ini legal dan sampean pasti mengizinkan aku untuk membunuh Duryudana pada bulan yang ke-14. Lanjutnya sambil menahan amarah yang tersekat di dada. Mendengar kata-kata Bima yang penuh nada amarah, Yudhistira memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saudaraku tercinta, segera sesudah 13 tahun itu terlampaui, Arjuna dengan senjata gendewa dan engkau dengan gadamu akan bertempur dan membunuh Duryudana. Bersabarlah sampai waktu itu tiba. Duryudana dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin akan terlepas dari semua ini sebab mereka sudah terlanjur tenggelam dalam lumpur dosa dan tipu muslihat. Yakinlah engkau, adikku, kata Yudhistira sambil sesenggukan. Bima terharu. Ketika kedua kesatria Pandhawa itu bercakap-cakap dengan penuh keharuan, tiba-tiba muncul Profesor Bridaswa yang tua, suci dan bijaksana. Mereka menyambut kehadiran sang guru besar itu dengan sikap hormat yang sempurna. Setelah mempersilahkan duduk, Yudhistira bertanya, Prof, musuh kami telah berbuat curang dengan mengajak kami bermain dadu. Mereka membuat kami kalah dan menipu kami hingga kami kehilangan kerajaan dan kekayaan. Mereka mengusir saudara-saudaraku yang berjiwa kesatria. Drupadi dan aku harus diasingkan di hutan ini sementara Arjuna meninggalkan kami untuk mencari senjata gendewa super canggih. Namun sampai kini Arjuna belum kembali dan itu membuat kami sangat khawatir. Apakah ia akan kembali dengan senjata super canggih itu dan dengan senjata super canggih itu, dan kiranya kapan saat itu tiba? Belum pernah rasanya ada kesedihan yang begitu mendalam seperti kesedihan yang menimpa kami ini. Jangan biarkan pikiranmu diliputi kegalauan berlebihan. Arjuna pasti kembali dengan membawa senjata super canggih dan engkau akan menaklukkan musuh-musuhmu pada waktu yang tepat. Engkau pikir di dunia ini tak ada orang yang semalang engkau? Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang merasa nasib penderitaannya yang paling berat di dunia sebab segala sesuatu dirasakan lebih baik daripada apa yang didengar dan dilihat. Apakah engkau pernah mendengar kisah Raja Nala dari kerajaan Nisada? Kata profesor. Brihadaswa balik bertanya. Yudhistira dan Bima hanya bisa saling berpandangan. Ia ditipu oleh Puskara dalam permainan dadu. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan, dan semua miliknya. Ia juga harus mengembara di hutan seperti engkau.
Tetapi ia lebih menderita karena dengan pengembaraannya itu ia tidak disertai saudara-saudaranya. Ia bahkan tak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan kaum Brahmana. Karena pengaruh Bathari Kali, Dewi Kegelapan, pikirannya terguncang dan ia tendang istrinya Dewi Damayanti. Kemudian dalam keadaan setengah gila ia mengembara di hutan dan sekarang bandingkan dengan keadaanmu. Engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia dan dukungan dari kaum cendekiawan yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaanmu tidak seburuk penderitaan orang lain. Lanjut sang guru besar itu. Ia terus bertutur dengan menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh nurani tentang nasib Raja Nala. Sebelum mohon diri, sang profesor menyimpulkan kisahnya di depan Yudhistira dan Bhisma. Wahai Pendawa, Nala telah menjalani cobaan yang jauh lebih berat daripada apa yang kalian hadapi. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi cobaan itu dan kemudian hidup bahagia. Engkau memiliki kecerdasan yang kuat. Engkau selalu berada di lingkungan yang baik dan penuh limpahan kasih sayang dari kawan-kawanmu. Engkau telah menggunakan waktumu dengan baik untuk mempersembahkan jiwa dan pikiranmu kepada nilai kebajikan, kearifan, dan dharma. Jalan untuk itu adalah bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan kaum cendekiawan dan ahli spiritual. Pikulah segala cobaan dan derita dengan sabar dan tabah, sebab itu adalah karunia bagi setiap insan. Simpulan tuturan Profesor Brihadaswa tentang nasib Raja Nala yang tragis tetapi indah membuat Yudhistira dan Bima kian larut dalam keharuan seiring dengan senja yang mulai temaram di seantero rimba belantara yang singup dan wingit itu. Kesetiaan janji Yudhistira dan amarah Bhisma. Dunia memang agaknya sudah terbalik, pikir Balarama. Orang presiden jujur justru hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan orang yang jelas-jelas berkarakter jahat, suka melakukan tipu muslihat, menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan, hobi melakukan persekongkolan jahat untuk menjatuhkan lawan politik, justru hidup serba enak dan kepenak. Sungguh tidak adil. Keluhnya di depan Kresna ketika menjenguk para pendawa yang tengah hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan di tempat pengasingan. Kresna terdiam. Ekor matanya menjilat wajah Yudhistira yang tenang dan sejuk, meski hidup dalam suasana getir bersama Drupadi istrinya dan 4 saudaranya yang lain. Putra Pandu itu tidak menampakkan tanda-tanda galau dan stres. Kenapa saudara-saudara kita pendawa yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran harus mengalami nasib tragis ini? Lanjut Balarama dengan gusar. Bola matanya membelalak, Kresna tetap diam. Penguasa Dwarawati itu seperti sengaja memberikan kesempatan kepada Balarama untuk menuntaskan emosi yang menggelegak dalam rongga dadanya. Apa mesti kita diam menyaksikan angkara murka merajalela di depan mata? Tegakah kita menyaksikan orang sebaik Pendawa disingkirkan oleh para Kurawa yang berhati jahat dan busuk? Kembali suara Balarama memecah suasana di hutan pengasingan yang singup dan wingit. Bagaimana kelak Destro-Rastro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dan bagaimana ia bisa membela diri waktu berhadapan dengan Dewa Kematian? Padahal semesta alam beserta seluruh penghuninya menangis, meratap, dan sedih menyaksikan nasib Pendawa yang tak berdosa dan Drupadi yang mendapatkan karunia sang Dewa Api harus menghadapi penyiksaan dan penistaan yang sedemikian kejamnya. Lanjut Balarama dengan bola mata menyala-nyala. Suasana hutan yang singup dan wingit mendadak terasa gerah. Sentiaki yang sedari tadi terdiam terusik untuk angkat bicara.
Balarama, saat ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Seharusnya kita tidak perlu menunggu sampai Yudhistira meminta kita untuk membantu Pandawa. Kita tidak bisa menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita hidup dalam penistaan yang tak berujung. Durawati punya prajurit yang tangguh dan militan, dan itu lebih dari cukup untuk menggempur Duryudana. Apalagi jika didukung prajurit Wrisni yang bersenjata lengkap dan mutakhir, maka kita dengan mudah mampu menaklukkan putra Dhestharashtra yang busuk dan serakah. Sampeyan dan Kresna pasti mampu berkoalisi dengan baik dan sempurna. Saya pun ingin sekali memancung leher Karna. Mari kita bangun kekuatan untuk menghancurkan arogansi Duryudana. Serga Sentyaki sambil melintir cambangnya yang lebat. Jika memang Pandawa ingin konsisten dan memenuhi janjinya, kita serahkan saja kekuasaan Hastinapura kepada Abimanyu. Dia sosok kandidat pemimpin yang jujur, bersih, dan dekat dengan rakyat. Lanjut Sentyaki berapi-api sambil menarik napas. Kresna yang dari tadi menyimak dengan takzim akhirnya menyela. Ayo, yang sampean katakan itu benar. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Sampean jangan lupa siapa Pandawa. Meski hidup menderita, mereka tak mudah begitu saja menerima uluran tangan orang lain. Sejak kecil mereka sudah ditempa hidup mandiri melalui ujian-ujian yang berat, termasuk ketika harus menghadapi kelicikan. Sengkuni dan Kurawa dalam permainan dadu di balai segala-gala, Drupadi yang memang memiliki darah pahlawan dan ksatra pun belum tentu mau mendengar dan menerima bantuan pihak lain. Lebih-lebih Yudhistira, ia pasti tak akan mau meninggalkan jalan kebenaran dalam situasi apapun. Nah, setelah masa pengasihan cara inkognito itu berakhir, barulah nanti kekuatan koalisi yang sempurna akan kita bangun dari segala lini. Penguasa negeri dari Pancala, Kekaya, Cedi, dan kita semua akan menyatukan semua kekuatan untuk mewujudkan koalisi yang solid dan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kata Kresna sambil sesekali menyemburkan senyuman. Yudhistira yang duduk di sampingnya ikut tersenyum, tenang dan berwibawa. Wah, luar biasa Bapak Kresna ini, rupanya dia tahu benar apa yang sedang saya pikir dan rasakan. Menurut saya kebenaran jauh lebih utama ketimbang kekuatan atau kekuasaan dan mesti dipertahankan dengan penuh sikap integritas. Meskipun demikian, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya di sini yang telah repot-repot memikirkan nasib kami. Saya percaya pada Bapak Kresna. Kalau memang beliau sudah menghendaki kita siap tempur, kami siap. Saya kira demikian. Kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari Bapak Kresna. Kata Yudhistira dengan lembut dan ramah tetapi tegas. Segenap yang hadir mengangguk setuju. Setelah bersalaman dan berangkulan, mereka berpisah. Sementara itu, Bima tak sanggup menutupi kegelisahannya setiap kali mengingat Arjuna yang belum juga kembali dari Gunung Himalaya. Ketika ia ingin menggunakan jalan kekerasan, Yudhistira menolaknya. Sampeyan tahu, kita sangat bergantung pada Arjuna. Ia telah lama pergi dan kita tidak mendengar kabar beritanya. Seandainya kita kehilangan dia, tak seorang pun, termasuk penguasa Pancala, Sentyaki atau Kresna yang dapat menolong kita. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita kehilangan dia. Akibat permainan dadu gila itu, kita mesti mengalami nasib tragis ini. Sebaliknya, Kurawa justru berpesta sambil terus menyusun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Tinggal dan mengembara di dalam hutan seperti ini bukanlah jalan kaum ksatria. Kita harus segera memanggil Arjuna, lalu dengan bantuan Kresna kita umumkan perang terhadap anak-anak Dhestharashtra. Aku akan puas jika Sengkuni, Karna, dan Duryudana yang jahat dan licik mampus kalau tugas ini selesai, dan jika sampeyan memang menghendaki kekuatan dan hidup sebagai pertapa, silahkan saja. Membunuh musuh dengan menggunakan siasat bukanlah dosa yang mesti diratapi, kata Bima dengan vokalnya yang besar dan berat. Yudhistira menyimaknya dengan takzim.
Aku mendengar bahwa dalam buku Atharwaweda memuat trik jitu yang dapat mengurangi dan mempersingkat waktu. Kalau bisa dengan trik itu kita bisa menjadikan waktu 13 tahun menjadi 13 bulan saja. Trik ini legal dan sampean pasti mengizinkan aku untuk membunuh Duryudono pada bulan yang ke-14. Lanjutnya sambil menahan amarah yang tersekat di dada. Mendengar kata-kata Bima yang penuh nada amarah, Yudhistira memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saudaraku tercinta, segera sesudah 13 tahun itu terlampaui, Arjuna dengan senjata gendewa dan engkau dengan gadamu akan bertempur dan membunuh Duryudana. Bersabarlah sampai waktu itu tiba. Duryudana dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin akan terlepas dari semua ini sebab mereka sudah terlanjur tenggelam dalam lumpur dosa dan tipu muslihat. Yakinlah engkau, adikku, kata Yudhistira sambil sesengguhan. Bima terharu. Ketika kedua kesatria Pandhawa itu bercakap-cakap dengan penuh keharuan, tiba-tiba muncul Profesor Bridaswa yang tua, suci dan bijaksana. Mereka menyambut kehadiran sang guru besar itu dengan sikap hormat yang sempurna. Setelah mempersilahkan duduk, Yudhistira bertanya, "Prof, musuh kami telah berbuat curang dengan mengajak kami bermain dadu. Mereka membuat kami kalah dan menipu kami hingga kami kehilangan kerajaan dan kekayaan. Mereka mengusir saudara-saudaraku yang berjiwa kesatria. Drupadi dan aku harus diasingkan di hutan ini sementara Arjuna meninggalkan kami untuk mencari senjata gendewa super canggih. Namun sampai kini Arjuna belum kembali dan itu membuat kami sangat khawatir. Apakah ia akan kembali dengan senjata super canggih itu dan dengan senjata super canggih itu dan kiranya kapan saat itu tiba? Belum pernah rasanya ada kesedihan yang begitu mendalam seperti kesedihan yang menimpa kami ini. Jangan biarkan pikiranmu diliputi kegalauan berlebihan. Arjuna pasti kembali dengan membawa senjata super canggih dan engkau akan menaklukkan musuh-musuhmu pada waktu yang tepat. Engkau pikir di dunia ini tak ada orang yang semalang engkau? Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang merasa nasib penderitaannya yang paling berat di dunia sebab segala sesuatu dirasakan lebih pahit daripada apa yang didengar dan dilihat. Apakah engkau pernah mendengar kisah Raja Nala dari kerajaan Nisada? Kata profesor. Brihadaswa balik bertanya. Yudhistira dan Bima hanya bisa saling berpandangan. Ia ditipu oleh Puskara dalam permainan dadu. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan, dan semua miliknya. Ia juga harus mengembara di hutan seperti engkau. Tetapi ia lebih menderita karena dengan pengembaraannya itu ia tidak disertai saudara-saudaranya. Ia bahkan tak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan kaum Brahmana. Karena pengaruh Batari Kali, Dewi Kegelapan, pikirannya terguncang dan ia tendang istrinya Dewi Damayanti. Kemudian dalam keadaan setengah gila ia mengembara di hutan dan sekarang bandingkan dengan keadaanmu. Engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia dan dukungan dari kaum cendekiawan yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaanmu tidak seburuk penderitaan orang lain. Lanjut sang guru besar itu. Ia terus bertutur dengan menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh nurani tentang nasib Raja Nala. Sebelum mohon diri, sang profesor menyimpulkan kisahnya di depan Yudhistira dan Bhisma. Wahai Pandhawa, Nala telah menjalani cobaan yang jauh lebih berat daripada apa yang kalian hadapi. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi cobaan itu dan kemudian hidup bahagia. Engkau memiliki kecerdasan yang kuat. Engkau selalu berada di lingkungan yang baik dan penuh limpahan kasih sayang dari kawan-kawanmu. Engkau telah menggunakan waktumu dengan baik untuk mempersembahkan jiwa dan pikiranmu kepada nilai kebajikan, kearifan, dan dharma. Jalan untuk itu adalah bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan kaum cendekiawan dan ahli spiritual.
Pikulah segala cobaan dan derita dengan sabar dan tabah, sebab itu adalah karunia bagi setiap insan. Simpulan tuturan Profesor Bryahadaswa tentang nasib Raja Nala yang tragis tetapi indah membuat Yudhistira dan Bima kian larut dalam keharuan seiring dengan senja yang mulai temaram di seantero rimba belantara yang singup dan wingit itu. Kesetiaan janji Yudhistira dan amarah Bisma. Dunia memang agaknya sudah terbalik, pikir Balarama. Orang presiden jujur justru hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan orang yang jelas-jelas berkarakter jahat, suka melakukan tipu muslihat, menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan, hobi melakukan persekongkolan jahat untuk menjatuhkan lawan politik, justru hidup serba enak dan kepenak. Sungguh tidak adil. Keluhnya di depan Kresna ketika menjenguk para pendawa yang tengah hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan di tempat pengasingan. Kresna terdiam. Ekor matanya menjerat wajah Yudhistira yang tenang dan sejuk, meski hidup dalam suasana getir bersama Drupadi istrinya dan 4 saudaranya yang lain. Putra Pandu itu tidak menampakkan tanda-tanda galau dan stres. Kenapa saudara-saudara kita pendawa yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran harus mengalami nasib tragis ini? Lanjut Balarama dengan gusar. Bola matanya membelalak, Kresna tetap diam. Penguasa Dwarawati itu seperti sengaja memberikan kesempatan kepada Balarama untuk menuntaskan emosi yang menggelegak dalam rongga dadanya. Apa mesti kita diam menyaksikan angkara murka merajalela di depan mata? Tegakah kita menyaksikan orang sebaik pendawa disingkirkan oleh para Kurawa yang berhati jahat dan busuk? Kembali suara Balarama memecah suasana di hutan pengasingan yang singup dan wingit. Bagaimana kelak Destro-Rastro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dan bagaimana ia bisa membela diri waktu berhadapan dengan Dewa Kematian? Padahal semesta alam beserta seluruh penghuninya menangis, meratap, dan sedih menyaksikan nasib pendawa yang tak berdosa dan Drupadi yang mendapatkan karunia sang Dewa Api harus menghadapi penyiksaan dan penistaan yang sedemikian kejamnya. Lanjut Balarama dengan bola mata menyala-nyala. Suasana hutan yang singup dan wingit mendadak terasa gerah. Sentiaki yang sedari tadi terdiam terusik untuk angkat bicara. Balarama, saat ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Seharusnya kita tidak perlu menunggu sampai Yudhistira meminta kita untuk membantu pendawa. Kita tidak bisa menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita hidup dalam penistaan yang tak berujung. Dwarawati punya prajurit yang tangguh dan militan, dan itu lebih dari cukup untuk menggempur Duryudana. Apalagi jika didukung prajurit Wrisni yang bersenjata lengkap dan mutakhir, maka kita dengan mudah mampu menaklukkan putra Destro-Rastro yang busuk dan serakah. Sampeyan dan Kresna pasti mampu berkoalisi dengan baik dan sempurna. Saya pun ingin sekali memancung leher Karna. Mari kita bangun kekuatan untuk menghancurkan arogansi Duryudana. Serga Sentiaki sambil melintir cambangnya yang lebat. Jika memang pendawa ingin konsisten dan memenuhi janjinya, kita serahkan saja kekuasaan Hastinapura kepada Abimanyu. Dia sosok kandidat pemimpin yang jujur, bersih, dan dekat dengan rakyat. Lanjut Sentiaki berapi-api sambil menarik napas. Kresna yang dari tadi menyimak dengan takzim akhirnya menyela. Ayo, yang sampean katakan itu benar. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Sampean jangan lupa siapa pendawa. Meski hidup menderita, mereka tak mudah begitu saja menerima uluran tangan orang lain. Sejak kecil mereka sudah ditempa hidup mandiri melalui ujian-ujian yang berat, termasuk ketika harus menghadapi kelicikan.
Sengkuni dan Kurawa dalam permainan dadu di balai segala-gala. Drupadi yang memang memiliki darah pahlawan dan ksatra pun belum tentu mau mendengar dan menerima bantuan pihak lain. Lebih-lebih Yudhistira, ia pasti tak akan mau meninggalkan jalan kebenaran dalam situasi apapun. Nah, setelah masa pengasihan cara inkognito itu berakhir, barulah nanti kekuatan koalisi yang sempurna akan kita bangun dari segala lini. Penguasa negeri dari Pancala, Kekaya, Cedi, dan kita semua akan menyatukan semua kekuatan untuk mewujudkan koalisi yang solid dan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kata Kresna sambil sesekali menyemburkan senyuman. Yudhistira yang duduk di sampingnya ikut tersenyum, tenang dan berwibawa. Wah, luar biasa, Bapak Kresna ini rupanya dia tahu benar apa yang sedang saya pikir dan rasakan. Menurut saya, kebenaran jauh lebih utama ketimbang kekuatan atau kekuasaan dan mesti dipertahankan dengan penuh sikap integritas. Meskipun demikian, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya di sini yang telah repot-repot memikirkan nasib kami. Saya percaya pada Bapak Kresna, kalau memang beliau sudah mengendaki kita siap tempur, kami siap. Saya kira demikian, kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari Bapak Kresna. Kata Yudhistira dengan lembut dan ramah tetapi tegas. Segenap yang hadir mengangguk setuju. Setelah bersalaman dan berangkulan, mereka berpisah. Sementara itu, Bima tak sanggup menutupi kegelisahannya setiap kali mengingat Arjuna yang belum juga kembali dari Gunung Himalaya. Ketika ia ingin menggunakan jalan kekerasan, Yudhistira menolaknya. Sampean tahu, kita sangat bergantung pada Arjuna. Ia telah lama pergi dan kita tidak mendengar kabar beritanya. Seandainya kita kehilangan dia, tak seorang pun, termasuk penguasa Pancala, Sentiaki atau Kresna yang dapat menolong kita. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita kehilangan dia. Akibat permainan dadu gila itu kita mesti mengalami nasib tragis ini. Sebaliknya Kurawa justru berpesta sambil terus menyusun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Tinggal dan mengembara di dalam hutan seperti ini bukanlah jalan kaum ksatria. Kita harus segera memanggil Arjuna, lalu dengan bantuan Kresna kita umumkan perang terhadap anak-anak Destrorastra. Aku akan puas jika Sengkuni, Karna, dan Duryudana yang jadan licik mampus kalau tugas ini selesai, dan jika sampean memang mengendaki kekuatan dan hidup sebagai pertapa, silahkan saja. Membunuh musuh dengan menggunakan siasat bukanlah dosa yang mesti diratapi, kata Bima dengan vokalnya yang besar dan berat. Yudhistira menyimaknya dengan takzim. Aku mendengar bahwa dalam buku Atharwaweda memuat trik jitu yang dapat mengurangi dan mempersingkat waktu. Kalau bisa dengan trik itu kita bisa menjadikan waktu 13 tahun menjadi 13 bulan saja. Trik ini legal dan sampean pasti mengizinkan aku untuk membunuh Duryudana pada bulan yang ke-14. Lanjutnya sambil menahan amarah yang tersekat di dada. Mendengar kata-kata Bima yang penuh nada amarah, Yudhistira memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saudaraku tercinta, segera sesudah 13 tahun itu terlampaui, Arjuna dengan senjata gendewa dan engkau dengan gadamu akan bertempur dan membunuh Duryudana. Bersabarlah sampai waktu itu tiba. Duryudana dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin akan terlepas dari semua ini sebab mereka sudah terlanjur tenggelam dalam lumpur dosa dan tipu muslihat. Yakinlah engkau, adikku, kata Yudhistira sambil sesenggukan. Bima terharu. Ketika kedua kesatria Pandhawa itu bercakap-cakap dengan penuh keharuan, tiba-tiba muncul Profesor Bridaswa yang tua, suci dan bijaksana. Mereka menyambut kehadiran sang guru besar itu dengan sikap hormat yang sempurna. Setelah mempersilahkan duduk, Yudhistira bertanya, Prof, musuh kami telah berbuat curang dengan mengajak kami bermain dadu. Mereka membuat kami kalah dan menipu kami hingga kami kehilangan kerajaan dan kekayaan. Mereka mengusir saudara-saudaraku yang berjiwa kesatria,
Drupadi dan aku harus diasingkan di hutan ini sementara Arjuna meninggalkan kami untuk mencari senjata gendewa super canggih. Namun sampai kini Arjuna belum kembali dan itu membuat kami sangat khawatir. Apakah ia akan kembali dengan senjata super canggih itu dan dengan senjata super canggih itu dan kiranya kapan saat itu tiba? Belum pernah rasanya ada kesedihan yang begitu mendalam seperti kesedihan yang menimpa kami ini. Jangan biarkan pikiranmu diliputi kegalauan berlebihan. Arjuna pasti kembali dengan membawa senjata super canggih dan engkau akan menaklukkan musuh-musuhmu pada waktu yang tepat. Engkau pikir di dunia ini tak ada orang yang semalang engkau? Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang merasa nasib penderitaannya yang paling berat di dunia sebab segala sesuatu dirasakan lebih baik daripada apa yang didengar dan dilihat. Apakah engkau pernah mendengar kisah Raja Nala dari kerajaan Nisada? Kata profesor. Brihadaswa balik bertanya, Yudhistira dan Bima hanya bisa saling berpandangan. Ia ditipu oleh Puskara dalam permainan dadu. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan, dan semua miliknya. Ia juga harus mengembara di hutan seperti engkau. Tetapi ia lebih menderita karena dengan pengembaraannya itu ia tidak disertai saudara-saudaranya. Ia bahkan tak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan kaum Brahmana. Karena pengaruh Batari Kali, Dewi Kegelapan, pikirannya terguncang dan ia tendang istrinya Dewi Damayanti. Kemudian dalam keadaan setengah gila ia mengembara di hutan dan sekarang bandingkan dengan keadaanmu. Engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia dan dukungan dari kaum cendekiawan yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaanmu tidak seburuk penderitaan orang lain. Lanjut sang guru besar itu. Ia terus bertutur dengan menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh nurani tentang nasib Raja Nala. Sebelum mohon diri, sang profesor menyimpulkan kisahnya di depan Yudhistira dan Bhisma. Wahai Pendawa, Nala telah menjalani cobaan yang jauh lebih berat daripada apa yang kalian hadapi. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi cobaan itu dan kemudian hidup bahagia. Engkau memiliki kecerdasan yang kuat. Engkau selalu berada di lingkungan yang baik dan penuh limpahan kasih sayang dari kawan-kawanmu. Engkau telah menggunakan waktumu dengan baik untuk mempersembahkan jiwa dan pikiranmu kepada nilai kebajikan, kearifan, dan dharma. Jalan untuk itu adalah bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan kaum cendekiawan dan ahli spiritual. Pikulah segala cobaan dan derita dengan sabar dan tabah, sebab itu adalah karunia bagi setiap insan. Simpulan tuturan Profesor Brihadaswa tentang nasib Raja Nala yang tragis tetapi indah membuat Yudhistira dan Bima kian larut dalam keharuan seiring dengan senja yang mulai temaram di seantero rimba belantara yang singup dan wingit itu. Kesetiaan janji Yudhistira dan amarah Bhisma. Dunia memang agaknya sudah terbalik, pikir Balarama. Orang presiden jujur justru hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan orang yang jelas-jelas berkarakter jahat, suka melakukan tipu muslihat, menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan, hobi melakukan persekongkolan jahat untuk menjatuhkan lawan politik, justru hidup serba enak dan kepenak. Sungguh tidak adil. Keluhnya di depan Kresna ketika menjenguk para pendawa yang tengah hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan di tempat pengasingan. Kresna terdiam. Ekor matanya menjilat wajah Yudhistira yang tenang dan sejuk. Meski hidup dalam suasana getir,
bersama Drupati istrinya dan 4 saudaranya yang lain, putra Pandu itu tidak menampakkan tanda-tanda galau dan stres. Kenapa saudara-saudara kita Pandawa yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran harus mengalami nasib tragis ini? Lanjut Balarama dengan gusar. Bola matanya membelalak, Kresna tetap diam. Penguasa Dwarawati itu seperti sengaja memberikan kesempatan kepada Balarama untuk menuntaskan emosi yang menggelegak dalam rongga dadanya. Apa mesti kita diam menyaksikan angkara murka merajalela di depan mata? Tegakah kita menyaksikan orang sebaik Pandawa disingkirkan oleh para Kurawa yang berhati jahat dan busuk? Kembali suara Balarama memecah suasana di hutan pengasingan yang singup dan wingit. Bagaimana kelak Destrorastro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dan bagaimana ia bisa membela diri waktu berhadapan dengan dewa kematian? Padahal semesta alam beserta seluruh penghuninya menangis, meratap, dan sedih menyaksikan nasib Pandawa yang tak berdosa dan Drupati yang mendapatkan karunia sang dewa api harus menghadapi penyiksaan dan penistaan yang sedemikian kejamnya. Lanjut Balarama dengan bola mata menyala-nyala. Suasana hutan yang singup dan wingit mendadak terasa gerah. Sentiaki yang sedari tadi terdiam terusik untuk angkat bicara. Balarama, saat ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Seharusnya kita tidak perlu menunggu sampai Yudhistira meminta kita untuk membantu Pandawa. Kita tidak bisa menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita hidup dalam penistaan yang tak berujung. Dwarawati punya prajurit yang tangguh dan militan, dan itu lebih dari cukup untuk menggempur Duryudana. Apalagi jika didukung prajurit Wrisni yang bersenjata lengkap dan mutakhir, maka kita dengan mudah mampu menaklukkan putra Destrorastro yang busuk dan serakah. Sampeyan dan Kresna pasti mampu berkoalisi dengan baik dan sempurna. Saya pun ingin sekali memancung leher Karna. Mari kita bangun kekuatan untuk menghancurkan arogansi Duryudana. Sergah Sentiaki sambil melintir cambangnya yang lebat. Jika memang Pandawa ingin konsisten dan memenuhi janjinya, kita serahkan saja kekuasaan Hastinapura kepada Abimanyu. Dia sosok kandidat pemimpin yang jujur, bersih, dan dekat dengan rakyat. Lanjut Sentiaki berapi-api sambil menarik napas. Kresna yang sedari tadi menyimak dengan takzim akhirnya menyela. Ayo, yang sampean katakan itu benar. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Sampean jangan lupa siapa Pandawa. Meski hidup menderita, mereka tak mudah begitu saja menerima uluran tangan orang lain. Sejak kecil mereka sudah ditempa hidup mandiri melalui ujian-ujian yang berat, termasuk ketika harus menghadapi kelicikan. Sengkuni dan Kurawa dalam permainan dadu di balai segala-gala. Drupati yang memang memiliki darah pahlawan dan ksatra pun belum tentu mau mendengar dan menerima bantuan pihak lain. Lebih-lebih Yudhistira, ia pasti tak akan mau meninggalkan jalan kebenaran dalam situasi apapun. Nah, setelah masa pengasihan cara inkognito itu berakhir, barulah nanti kekuatan koalisi yang sempurna akan kita bangun dari segala lini. Penguasa negeri dari Pancala, Kekaya, Cedi, dan kita semua akan menyatukan semua kekuatan untuk mewujudkan koalisi yang solid dan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kata Kresna sambil sesekali menyemburkan senyuman. Yudhistira yang duduk di sampingnya ikut tersenyum, tenang dan berwibawa. Wah, luar biasa Bapak Kresna ini, rupanya dia tahu benar apa yang sedang saya pikir dan rasakan. Menurut saya kebenaran jauh lebih utama ketimbang kekuatan atau kekuasaan dan mesti dipertahankan dengan penuh sikap integritas. Meskipun demikian, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya di sini yang telah repot-repot memikirkan nasib kami. Saya percaya pada Bapak Kresna. Kalau memang beliau sudah mengendaki kita siap tempur, kami siap. Saya kira demikian. Kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari Bapak Kresna. Kata Yudhistira dengan lembut dan ramah tetapi tegas. Segenap yang hadir mengangguk setuju.
Setelah bersalaman dan berangkulan, mereka berpisah. Sementara itu, Bima tak sanggup menutupi kegelisahannya setiap kali mengingat Arjuna yang belum juga kembali dari Gunung Himalaya. Ketika ia ingin menggunakan jalan kekerasan, Yudhistira menolaknya. Sampean tahu, kita sangat bergantung pada Arjuna. Ia telah lama pergi dan kita tidak mendengar kabar beritanya. Seandainya kita kehilangan dia, tak seorang pun, termasuk penguasa Pancala, Sentiaki atau Kresna yang dapat menolong kita. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita kehilangan dia. Akibat permainan dadu gila itu, kita mesti mengalami nasib tragis ini. Sebaliknya, Kurawa justru berpesta sambil terus menyusun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Tinggal dan mengembara di dalam hutan seperti ini bukanlah jalan kaum ksatria. Kita harus segera memanggil Arjuna, lalu dengan bantuan Kresna kita umumkan perang terhadap anak-anak Dhritarashtra. Aku akan puas jika Sengkuni, Karna, dan Duryodhana yang jahat dan licik mampus kalau tugas ini selesai, dan jika sampean memang mengendaki hutan dan hidup sebagai pertapa, silahkan saja. Membunuh musuh dengan menggunakan siasat bukanlah dosa yang mesti diratapi, kata Bima dengan vokalnya yang besar dan berat. Yudhistira menyimaknya dengan takzim. Aku mendengar bahwa dalam buku Atharwaweda memuat trik jitu yang dapat mengurangi dan mempersingkat waktu. Kalau bisa dengan trik itu kita bisa menjadikan waktu 13 tahun menjadi 13 bulan saja. Trik ini legal dan sampean pasti mengizinkan aku untuk membunuh Duryodhana pada bulan yang ke-14. Lanjutnya sambil menahan amarah yang tersekat di dada. Mendengar kata-kata Bima yang penuh nada amarah, Yudhistira memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saudaraku tercinta, segera sesudah 13 tahun itu terlampaui, Arjuna dengan senjata gendewa dan engkau dengan gadamu akan bertempur dan membunuh Duryodhana. Bersabarlah sampai waktu itu tiba. Duryodhana dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin akan terlepas dari semua ini sebab mereka sudah terlanjur tenggelam dalam lumpur dosa dan tipu muslihat. Yakinlah engkau, adikku, kata Yudhistira sambil sesenggukan. Bima terharu. Ketika kedua kesatria Pandhawa itu bercakap-cakap dengan penuh keharuan, tiba-tiba muncul Profesor Bridaswa yang tua, suci dan bijaksana. Mereka menyambut kehadiran sang guru besar itu dengan sikap hormat yang sempurna. Setelah mempersilahkan duduk, Yudhistira bertanya, Prof, musuh kami telah berbuat curang dengan mengajak kami bermain dadu. Mereka membuat kami kalah dan menipu kami hingga kami kehilangan kerajaan dan kekayaan. Mereka mengusir saudara-saudaraku yang berjiwa ksatria. Drupadi dan aku harus diasingkan di hutan ini sementara Arjuna meninggalkan kami untuk mencari senjata gendewa super canggih. Namun sampai kini Arjuna belum kembali dan itu membuat kami sangat khawatir. Apakah ia akan kembali dengan senjata super canggih itu dan dengan senjata super canggih itu, dan kiranya kapan saat itu tiba? Belum pernah rasanya ada kesedihan yang begitu mendalam seperti kesedihan yang menimpa kami ini. Jangan biarkan pikiranmu diliputi kegalauan berlebihan. Arjuna pasti kembali dengan membawa senjata super canggih dan engkau akan menaklukkan musuh-musuhmu pada waktu yang tepat. Engkau pikir di dunia ini tak ada orang yang semalang engkau? Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang merasa nasib penderitaannya yang paling berat di dunia sebab segala sesuatu dirasakan lebih pahit daripada apa yang didengar dan dilihat. Apakah engkau pernah mendengar kisah Raja Nala dari kerajaan Nisada? Kata Profesor. Brihadaswa balik bertanya. Yudhistira dan Bima hanya bisa saling berpandangan. Ia ditipu oleh Puskara dalam permainan dadu. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan, dan semua miliknya. Ia juga harus mengembara di hutan seperti engkau. Tetapi ia lebih menderita karena dengan pengembaraannya itu ia tidak disertai saudara-saudaranya.
Ia bahkan tak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan kaum Brahmana. Karena pengaruh Bathari Kali, Dewi Kegelapan, pikirannya terguncang dan ia tendang istrinya Dewi Damayanti. Kemudian dalam keadaan setengah gila ia mengembara di hutan dan sekarang bandingkan dengan keadaanmu. Engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia dan dukungan dari kaum cendekiawan yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaanmu tidak seburuk penderitaan orang lain. Lanjut sang guru besar itu. Ia terus bertutur dengan menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh nurani tentang nasib Raja Nala. Sebelum mohon diri, sang profesor menyimpulkan kisahnya di depan Yudhistira dan Bhisma. Wahai Pendawa, Nala telah menjalani cobaan yang jauh lebih berat daripada apa yang kalian hadapi. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi cobaan itu dan kemudian hidup bahagia. Engkau memiliki kecerdasan yang kuat. Engkau selalu berada di lingkungan yang baik dan penuh limpahan kasih sayang dari kawan-kawanmu. Engkau telah menggunakan waktumu dengan baik untuk mempersembahkan jiwa dan pikiranmu kepada nilai kebajikan, kearifan, dan dharma. Jalan untuk itu adalah bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan kaum cendekiawan dan ahli spiritual. Pikulah segala cobaan dan derita dengan sabar dan tabah, sebab itu adalah karunia bagi setiap insan. Simpulan tuturan Profesor Brihadaswa tentang nasib Raja Nala yang tragis tetapi indah membuat Yudhistira dan Bima kian larut dalam keharuan seiring dengan senja yang mulai temaram di seantero rimba belantara yang singup dan wingit itu.